Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Festasmed, solusi cepat matematika. Anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke bab yang ketiga ya, yaitu tentang transformasi geometri. Pada video pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Nah, sekarang kali ini kita akan membahas materi dan contoh soal tentang translasi. Anak-anak sekalian, pergeseran itu nama lainnya adalah translasi. Jadi translasi itu sama halnya dengan pergeseran. Coba kita amati dari gambar ini ya. Pernahkah kamu menggeser meja dari satu tempat ke tempat lainnya? Ketika kamu berhasil memindahkan meja tersebut, maka posisi meja akan berubah dari posisi awal menuju posisi akhir. Gerakan memindahkan meja tersebut merupakan salah satu contoh dari translasi. Jadi translasi itu adalah pergeseran. Jadi mejanya ini digeser, ya. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke materi esensi ya atau materi pokok dari translasi atau pergeseran. Translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Contohnya ini, ya, ini memindahkan semua titik, ya, dengan jarak yang sama. Misalkan contohnya ini adalah titik A, ya, contohnya adalah titik A. Kemudian ini digeser ke kanan, ini jadinya adalah A aksen. Misalkan jarak dari A sampai A aksen itu 10, maka nanti dari ini misalkan B, ya, misalkan titiknya ini adalah B, maka ini menjadi B aksen itu jaraknya juga 10. Jadi dari A ke A aksen dan B ke B aksen itu jaraknya sama, ya, dengan jarak dan arah yang sama. Arahnya semuanya menuju ke kanan dan jaraknya semuanya sama. Begitu juga dengan titik-titik yang lain. Ini akan mendapatkan jarak dan arah yang sama. Translasi pada bidang kartesius dapat dilukis jika kamu mengetahui arah seberapa jauh gambar bergerak secara mendatar dan atau vertikal. Bergerak secara mendatar itu artinya nanti samanya dengan horizontal ya. Kalau di sini berarti sumbu X ya kalau dalam koordinat kartesius. Ini yang mendatar, kemudian yang vertikal itu berarti sama halnya dengan sumbu Y ya. Itu kalau dalam koordinat kartesius. Jadi di sini ada sumbu X, yang di sini ada sumbu Y. Untuk nilai yang sudah ditentukan A dan B, yakni translasinya dituliskan seperti ini. A, B. Ini adalah translasinya adalah dari A dan B. Memindah setiap titik P, yaitu asalnya adalah X, Y, dari sebuah bangun pada bidang datar ke P aksen. Jadi ini setelah dipindahkan ya, setelah ditranslasikan oleh A, B, itu awalnya adalah P, itu adalah X, Y. Setelah ditranslasikan dengan A, B, maka menjadi ini. Gitu ya, menjadi apa? P aksen itu sama dengan X plus A, jadi awalnya adalah X, kemudian ditambah dengan translasinya ini A. Kemudian yang kedua, Y-nya juga ditambah dengan translasi yang bagian B, berarti Y plus B. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Contoh 1. Koordinat bayangan hasil translasi. Diberikan gambar seperti ini ya. Ini ada gambar segitiga ABC. Kemudian di sini ada gambar segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Ya, masing-masing mempunyai koordinat. Gambar di samping menunjukkan segitiga ABC yang ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Hal ini dapat dinyatakan sebagai X, Y menjadi X plus 4, Y min 3. Jadi untuk pergeseran atau translasi, ini ya ada informasi penting. Translasi akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah kanan atau ke atas. Jadi kalau ke kanan itu, kalau di sini sumbu X-nya, kalau ke kanan itu berarti positif. Kalau ke atas itu samanya dengan sumbu Y
itu juga positif. Jadi kalau ke kanan sama ke atas nanti nilai akan bernilai positif. Jadi kalau ke kanan sama ke atas ini akan bernilai apa? Positif. Sedangkan dia akan bernilai negatif jika ditranslasikan ke kiri atau ke bawah. Jadi kalau ke kiri itu nilainya negatif ya, ke bawah juga nilainya negatif. Begitu kira-kira ya. Nah, di sini karena diberikan di sini ada 4 satuan ke kanan, berarti artinya ke kanan itu ditambah, berarti harus diapakan? X-nya ini harus ditambah dengan 4. Kemudian 3 satuan ke bawah, kalau ke bawah itu berarti nilainya apa? Negatif. Berarti nanti Y-nya dikurangi dengan 3, ya. Ini jadinya seperti ini. Sehingga koordinat bayangan hasil translasinya sebagai berikut. Yang awalnya titik A ini adalah min 3,1, di sini adalah min 3,1 ya, min 3,1 titik A. Itu ketika ditranslasikan dengan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah, maka jadinya adalah awalnya adalah min 3, kemudian ditambah dengan berapa? Min 3 ditambah dengan 4. Kemudian 1, karena yang selanjutnya ditranslasikan ke bawah, maka kalau ke bawah berarti nilainya negatif. Jadi 1 dikurangi 3. Sehingga hasil translasinya atau hasil pergeserannya adalah min 3 tambah 4 nilainya adalah 1. 1 kurangi 3 yaitu min 2. Ini adalah titik A. Ya, dari titik A kalau kita perhatikan ini gesernya adalah 4 satuan ke kanan, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4 ya. Selanjutnya 3 satuan ke bawah, 1, 2, 3. Nah, ketemulah dari A menjadi A aksen. Begitu juga dengan yang B. Yang B ini kalau kita perhatikan ya, 4 satuan ke kanan berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian 3 satuan ke bawah, 1, 2, 3. Ketemulah dari yang B. B ke B aksen. Begitu juga dengan yang C. 1, 2, 3, 4 ke kanan, kemudian ke bawahnya 1, 2, 3. Ketemunya C aksen. Kalau tidak digambar berarti caranya seperti ini. Kalau ke kanan berarti yang pertamanya itu ditambah dengan 4, kemudian yang keduanya dikurangi dengan 3. Untuk yang B contohnya ini titiknya adalah 1,4. Untuk yang B titiknya di sini adalah min 1,4. Berarti titiknya ini ya. Min 1,4 kemudian min 1-nya ini ditambah dengan 4 ya. Min 1-nya ditambah dengan 4, kemudian 4-nya dikurangi dengan 3 ya karena ke bawah. Jadi hasilnya min 1 tambah 4 adalah 3, 4 kurangi 3 adalah 1. Begitu juga untuk yang titik C. Titik C ini adalah min 2, min 1. Min 2, min 1. Kemudian ketika ditranslasikan terhadap 4 dan 3, maka jadinya min 2-nya ini ditambah 4, kemudian min 1-nya dikurangi 3. Sehingga jadinya min 2 tambah 4 itu nilainya 2, min 1 min 3 jadinya min 4. Jadi hasil translasi dari 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah adalah 2, min 4. Untuk lebih memahami tentang soal-soal tentang translasi, kita simak lagi soal yang selanjutnya. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah titik A 8, min 10 ditranslasikan oleh T1 atau translasi yang pertama yaitu min 1,2 dilanjutkan dengan translasi yang kedua disimbolkan dengan T2 1, min 12, kemudian dilanjutkan lagi dengan translasi yang ketiga yaitu terhadap min 5, min 6. Tentukan koordinat bayangan A sekarang. Ya, jadi awalnya di sini A, kita tulis A saja ya. A itu titiknya adalah pertama 8, min 10. Kemudian ditranslasikan oleh yang pertama ini ya. Translasi yang pertama atau T1 itu nilainya adalah min 1,2. Maka hasil dari translasi ini kemudian menjadi yang awalnya A menjadi A aksen. Ini adalah hasil translasi yang pertama. Sehingga titiknya menjadi baik
caranya di sini yang pertama adalah 8, yang di sini adalah min 1. Berarti ditambahkan ya, jadinya adalah 8 ditambah min 1 atau min 1 saja ya. 8 dikurangi 1. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, min 10 itu kemudian selanjutnya ditambah dengan yang belakang ini, yaitu ditambah dengan 2. Sehingga nilai A aksen ini nilainya jadinya titiknya jadinya 8 kurangi 1 yaitu sama dengan 7. Kemudian koma min 10 tambah 2 berarti min 8. Jadi titik A yang awalnya 8, min 10 kalau ditranslasikan terhadap min 1,2 maka hasilnya adalah A aksen 7, min 8. Nah, di sini masih dilanjutkan lagi ya, dilanjutkan dengan translasi yang kedua. Berarti sekarang yang dari A aksen berapa di situ? 7, min 8, ini kemudian ditranslasikan lagi. Tapi translasinya terhadap 1, min 12. Berarti translasi yang kedua yaitu 1, min 12 ya. Sehingga jadinya A double aksen. Kalau ini A aksen berarti ini A double aksen ya. Langsung saja boleh ya kalau sudah paham, berarti langsung dijumlahkan. 7 tambah 1 nilainya 8. Itu ya. 7 tambah 1 nilainya 8. Kemudian koma. Yang belakang min 8 min 12. Jadinya negatifnya semakin banyak. Berarti dijumlahkan ya. Hutang 8, hutang lagi 12, berarti hutangnya semakin banyak. Jadi hutang berapa? Atau min berapa? Min 20, gitu ya. Nah, ini hasil translasi terhadap yang kedua. Sekarang hasil translasi ini kemudian dilanjutkan lagi dengan translasi yang ketiga. Sehingga di sini kita tulis lagi ya. Kalau misalkan tadinya adalah A double aksen itu 8, min 20, maka ditranslasikan lagi terhadap translasi yang ketiga yaitu berapa? Min 5, min 6. Maka menjadi A, kalau ini double aksen berarti sekarang jadinya A triple aksen. Ini sudah yang ketiga ya. Langsung saja ya, berarti yang pertama kita lihat titiknya 8, kemudian di sini min 5 ya. 8 dikurangi 5 berarti nilainya adalah 3, kemudian yang kedua min 20 min 6. Negatif karena ini penjumlahan bukan perkalian maka nilainya tetap negatif. Negatifnya semakin besar ya. Kalau tandanya sama berarti dijumlahkan ya. Berarti negatif berarti sama hanya dengan hutang 20, hutang lagi 6 berarti jadinya hutang 26. Gitu ya kira-kira. Jadi kesimpulannya koordinat bayangan titik A sekarang adalah ini ya, A triple aksen yaitu jadinya 3, min 26. Jadi koordinat bayangan A sekarang adalah A triple aksen 3, min 26. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita bahas soal ayo kita tinjau ulang. Setelah ditranslasikan oleh X, Y menjadi X min 4, Y plus 5, segitiga XYZ memiliki bayangan X aksen min 8,5, Y aksen 2,7, dan Z aksen 3,1. Tentukan koordinat X, Y, dan Z. Berarti yang ditanyakan ini adalah koordinat titik asal ya, X, Y, Z. Kalau kita tuliskan seperti yang sebelumnya, maka titik X-nya kita belum tahu. Titiknya masih dalam bentuk X, Y. Ini ditranslasikan ya, translasi oleh di sini berarti min 4 sama plus 5. Berarti ini artinya min 4,5. Maka hasil bayangannya yaitu untuk yang X aksen ini menjadi berapa? X aksen ini menjadi min 8,5. Nah ini kalau kita amati berarti kan sama halnya dengan X ditambah dengan min 4 atau ini ya X ditambah dengan min 4 ya. Jadi ini jadinya analisisnya adalah
X ditambah dengan min 4 atau langsung X min 4, nilainya akan sama dengan ini, yaitu berapa? Min 8. Berarti yang depan itu nilainya sama dengan min 8. Kemudian nanti yang belakang, Y plus 5, itu akan sama dengan 5. Itu ya. Jadi yang pertama ini, yang kedua, atau kita tulis seperti ini aja ya. Kita buat seperti ini. Yang pertama adalah X min 4 sama dengan min 8. Kemudian yang kedua, Y plus 5 nilainya sama dengan 5. Nah, baru kita cari nilai X dan Y-nya. Berarti X sama dengan berapa ketika dikurangi 4 hasilnya min 8. Ya, min 4 ya. Negatif 4, negatif 4. Berarti negatif 8 kalau dijumlahkan, ya kan? Oke. Atau boleh pindah ruas. Min 8, ini tetap di ruas kanan ya. Min 4 kalau pindah jadinya plus 4. Min 8 plus 4 nilainya adalah min 4. Kemudian sekarang yang Y. Y nilainya sama dengan berapa ditambah 5 hasilnya 5. Berarti Y-nya pastinya 0 ya. 0 tambah 5 kan hasilnya 5. Berarti Y-nya 0. Jadi titik X itu adalah titik X. Jadi titik X itu adalah berapa ini? Min 4,0. Berarti min 4,0. Jadi titik X ini sebenarnya adalah min 4,0. Oke, kita cari yang kedua sekarang ya. Yang kedua adalah titik Y ya. Titik Y. Kalau sudah tahu seperti ini langsung aja ya. Jadi langsung ke sini. Nggak usah dicari yang ininya, nggak usah. Tapi langsung ke yang bagian ini saja ya. Jadi ini nggak jadi ya. Yang selanjutnya berarti X min 4 nilainya sama dengan X min 4 nilainya sama dengan berapa ini? Sama dengan 2 ya. Kemudian selanjutnya Y plus 5 nilainya sama dengan 7 ya, sama dengan 7. Ini untuk mencari nilai ya. Untuk mencari nilai, untuk mencari titik Y-nya. Untuk yang bagian pertama ini berarti X sama dengan min 4 kalau pindah ruas jadinya plus 4. Plus 4 tambah 2 berarti 6 ya. Karena kalau X-nya kita ganti dengan 6, 6 kurangi 4 kan nilainya 2. Cocok ya. Nah, di sini Y-nya sama dengan berapa? Berapa tambah 5 hasilnya 7. Berarti Y-nya harus 2 ya. 2 tambah 5 kan 7. Ya, jadi kalau begitu ini adalah titik apa ini? Ini adalah titik Y-nya ya. Jadi titik Y itu berarti sama dengan berapa ini? 6,2. 6,2. Sekarang yang terakhir kita cari titik Z ya. Titik Z berarti di sini ada yang pertama X min 4 nilainya harus sama dengan berapa ini? 3 ya, sama dengan 3. Kemudian bagian yang kedua, ya yang bagian yang pertama ini, bagian yang kedua adalah Y plus 5 ya, sesuai dengan ini. Y plus 5 nilainya sama dengan 1. Ya, kita cari X-nya yang ini dulu ya. Berarti X-nya berapa? Berapa dikurangi 4 nilainya 3. Ya, berarti 7 ya. 7 kurangi 4 kan nilainya 3. Kemudian yang Y berapa? Berapa tambah 5 hasilnya 1. Min 4 ya. Min 4 tambah 5 kan nilainya plus 1 ya. Baik, kalau sudah berarti X-nya ketemu, Y-nya ketemu berarti ini adalah titik apa? Titik Z. Berarti Z-nya adalah 7, min 4 ya. Sudah ketemu semuanya, titik X, Y, dan Z adalah min 4,0 untuk X-nya, kemudian Y-nya adalah 6,2, dan Z-nya adalah 7, min 4. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini dulu ya. Kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya untuk membahas soal latihan ya. Latihan 3.2 untuk nomor 1 dan seterusnya ya. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.